Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah ya di hari ini Allah masih memberikan kita nikmat. Salah satunya nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di muka bumi, manusia sempurna yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang mana kita berharap kelak beliau mengenali kita sebagai bagian daripada umatnya. Oke, mungkin langsung saja sedikit yang hari ini ingin Nadia sampaikan ya. Ini bermula pada saat mengajar ya, bermula pada saat mengajar. Jadi ketika kita ya saat kita mengajarkan anak yang baru pertama kali mengenal huruf hijaiyah, untuk akhirnya membuat anak ini bisa sampai membaca Al-Quran, kita akan paham betapa yang memampukan yang memampukan si anak ini bisa lancar membacanya, hingga sekarang kita bisa menghafalnya gitu, dengan mudah, itu karena Allah yang mengajarkannya gitu. Kita lihat bagaimana si anak ini misalnya kesulitan membedakan antara huruf gitu, membedakan harokat fathah, kasroh, dhammah. Lalu bagaimana mungkin rangkaian Al-Quran yang merupakan gabungan huruf, harokat, sifat, hukum itu akhirnya sanggup ia baca gitu. Kita pun pasti pernah di tahap kita nggak tahu gitu, dan kesulitan saat pertama belajar mengenali huruf hijaiyah itu, hingga sampai pada akhirnya bisa membacanya dengan lancar dan bisa menghafalnya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya? Kok bisa gitu kan? Jadi percayalah bahwasanya semua ini yang awalnya kita nggak tahu menjadi tahu, yang awalnya kita nggak bisa menjadi bisa, yang awalnya kita nggak biasa tilawah menjadi terbiasa untuk tilawah, belajar, mengaji, itu semua murni karena Allah yang memampukan kita. Allah yang membuat kita bisa. Jadi betapa sombongnya jika kita saat ini yang sudah bisa dari yang sebelumnya nggak bisa tadi, lantas merasa semua itu sebab usaha sendiri. Padahal kalau bukan karena kasih sayang Allah gitu kan, yang Maha Rahman, selamanya mungkin kita nggak bisa untuk baca Al-Quran gitu. Allah lah yang mengajarkan Al-Quran itu kepada kita. Jadi rasa syukur harusnya rasa syukur itu menjadi menghiasi kita saat akhirnya Allah memampukan kita buat bisa membaca Al-Quran. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, ya, maka ia berkenan membuat hati sang hamba itu begitu peka, ya, saat ditenggelamkan dalam lautan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang Allah kasih, sang hamba ini peka untuk segera mengenakan alat pelampungnya, gitu, alat selamnya. Jadi ia akan peka gitu, hatinya sangat senang ketika melihat betapa banyaknya nikmat Allah, tapi satu yang nggak pernah melalaikan, ya, satu kata, apa itu? Yaitu rasa syukur, ya, syukur itu. Di sisi lain pun Allah mengasah agar sang hamba ini peka. Di saat mungkin gelombang musibah bertubi-tubi menghantam ya. Apa yang hamba ini punya itu, hamba ini pun nggak melupakan. Hamba ini pun nggak melupakan satu kata yaitu sabar. Jadi mungkin sama-sama kita ingat lagi bahwasanya semua yang ada di kita, ilmu yang mungkin kita punya sekarang gitu kan, ilmu kita, kalau bukan karena Allah, nggak akan kita bisa. Kita nggak akan bisa. Nggak akan kita paham kalau Allah nggak kasih pemahaman sama kita. Kita tuh nol gitu. Kita nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi yang terpenting, jangan pernah merasa
kita lebih tahu daripada orang lain, ya. Jangan merasa tinggi hati, jangan pernah merasa cukup untuk belajar, gitu. Ketika kita sudah merasa cukup untuk belajar, coba tanyain lagi sama diri kita, sombong itukah kita gitu, sampai sudah merasa cukup untuk belajar? Karena ilmu Allah tuh sangat luas, begitu banyak gitu. Jadi sesombong itukah kita merasa udah cukuplah sampai sini aja belajarnya, padahal kita masih belum tahu apa-apa gitu kan. Siapa diri kita sampai berani untuk berhenti belajar? Apakah kita udah coba berkontribusi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk coba bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita? Nah, untuk mengatasi kesombongan untuk mengatasi kesombongan dan keangkuhan, jadi di sini Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 6 nasihat, ya. 6 nasihat. Yang pertama, jika mungkin kita berjumpa dengan anak-anak, ya, anggaplah bahwa anak-anak tersebut lebih mulia daripada kita. Karena apa? Karena mereka ini, anak-anak ini belum banyak melakukan dosa. Yang pertama, ya. Yang kedua, apabila bertemu dengan orang tua, anggaplah ia juga lebih mulia daripada kita. Karena apa? Karena orang tua ini sudah lama dalam ibadahnya. Jadi jauh lebih dulu dibandingkan kita dalam hal ibadah. Yang ketiga mungkin jika mungkin berjumpa sama orang yang alim gitu, anggaplah dia lebih mulia daripada kita karena mereka orang alim ini telah mempelajari dan mengetahui banyak ilmu. Atau mungkin yang keempat, jika melihat orang bodoh ya atau orang yang mungkin pemahamannya kurang gitu. Jadi anggaplah mereka lebih mulia daripada kita karena mereka melakukan dosa dalam kebodohan, sedangkan kita melakukan dosa dalam keadaan mengetahui gitu. Yang kelima, apabila melihat orang jahat, gitu, jangan anggap kita lebih mulia, karena mungkin suatu hari nanti gitu kan, dia akan bertobat dalam atas kesalahannya tadi, hingga habislah semua dosa-dosanya gitu. Yang keenam, terakhir, apabila bertemu dengan orang kafir, katakan di dalam hati bahwasanya mungkin suatu hari nanti gitu kan, mereka akan mendapatkan hidayah dan memeluk Islam sehingga segala dosa mereka akan diampuni oleh Allah gitu. Jadi ini ada nasihat Imam Al-Ghazali untuk mengajarkan kita agar rendah hati, gitu. Nggak merasa lebih baik daripada orang lain gitu. Orang mukmin adalah mereka yang selalu rendah hati dan menghargai manusia lainnya. Jadi terakhir yang ingin Nadi sampaikan, semoga akhirnya gitu kan, kekuatan, kesabaran, kebahagiaan, gitu kan, hati yang selamat, usaha yang berkah, lalu kemudian akhlak yang indah, gitu. Pejuang yang pantang menyerah, itu semua menjadi penghias dalam diri kita. Jadi perjalanan kita masih akan sangat panjang dan tentu nggak bisa dibilang kalau mudah perjalanannya. Tapi semoga semua cita-cita kita Allah ridhoi setiap prosesnya, Allah tuntun dalam setiap pencapaiannya. Mungkin sampai sini yang bisa Nadia sampaikan. Lebih dan kurangnya Nadia mohon maaf. Nadia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.